Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita awali kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, dan jangan lupa kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang tenaga kerja wanita yang terjebak di luar negeri? Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa mereka bisa sampai tersesat dan tak ada yang membantu? Dan, adakah sosok yang benar-benar rela turun tangan saat yang lain hanya berdiam diri? Hari ini, saya akan membacakan sebuah kisah yang mengguncang hati. Sebuah cerita tentang seorang pemimpin yang diam-diam meninggalkan jabatannya, menyamar di negeri asing, dan menyelamatkan satu nyawa yang nyaris tak punya harapan. Jangan lewatkan satu detik pun, karena kebenaran sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Malam itu sunyi. Angin menerpa jendela rumah dinas yang hanya diterangi lampu kuning temaram. KDM, seorang pemimpin daerah yang dikenal dekat dengan rakyat kecil, duduk termenung di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Ia sedang membaca laporan harian dari stafnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor asing. Tak ada nama. Tak ada foto profil. Hanya tulisan singkat yang entah mengapa membuat jantungnya berdetak cepat. Pak, saya di Kamboja. Saya disekap. Tolong saya tak punya siapa-siapa lagi. KDM menatap layar itu lama sekali. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak aktif. Ia balas dengan satu kata. Siapa kamu? Tak ada jawaban. Hanya centang satu. Pesan itu seakan datang dari ruang gelap yang jauh, dingin, dan penuh ketakutan. Malam itu KDM tak bisa tidur. Ia menelusuri berita-berita online dan menemukan potongan video pendek. Seorang perempuan muda menangis, wajahnya lebam. Di bawah video itu tertulis, TKW Indonesia di Kamboja disekap sindikat ilegal. Pemerintah belum menanggapi. Keesokan paginya, saat rapat resmi dimulai, KDM hanya diam. Ia memandang langit-langit ruang pertemuan. Lalu berdiri. Saya izin. Ada urusan yang harus saya selesaikan sendiri. Semua orang bingung. Tapi KDM tak menjelaskan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar ruangan. Tanpa pengawalan, tanpa publikasi, ia mulai perjalanan sunyinya. Menuju Kamboja. Sesampainya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, KDM tidak menunjukkan wajah pejabat yang biasa dikenal semua orang. Ia memilih jalan berbeda. Ia mengenakan jaket lusuh, topi hitam, dan kacamata gelap, berusaha menyamarkan identitasnya. Ia tidak ingin menarik perhatian. Bukan hanya demi keselamatan dirinya, tapi juga demi menyelamatkan sang TKW yang tengah berada dalam bahaya. Hari pertama di kota asing itu, KDM mencari informasi. Ia bertanya kepada para warga Indonesia yang bekerja di sana, yang biasa berkumpul di pasar tradisional dan tempat ibadah. Namun semua tampak takut membicarakan masalah itu secara terbuka. KDM pun memutuskan untuk menjadi sopir Grab, sebuah aplikasi ojek dan taksi online yang populer di sana. Dengan cara ini, ia bisa berkeliling kota, menyamar sebagai warga biasa, dan mencari petunjuk. Pada suatu sore, saat mengantar penumpang, KDM memperhatikan sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu sering disebut-sebut sebagai lokasi tempat sindikat penampungan TKW ilegal beroperasi. Namun, penjaga di sana sangat ketat. Di dalam mobil, KDM bergumam, kalau aku mau tahu keberadaan dia, aku harus lebih dekat.
Seorang penumpang yang baru saja naik, pemuda lokal, menatap KDM dengan mata waspada. "Kamu bukan orang sini, ya?" tanya pemuda itu lirih. KDM tersenyum dan menjawab, "Aku hanya sopir biasa. Baru datang dari jauh." Di malam hari, KDM terus memantau lokasi itu. Ia mencatat gerak-gerik orang-orang yang datang dan pergi, berharap menemukan jejak sang TKW yang mengirim pesan misterius itu. Waktu terus berjalan, tapi KDM tahu ini baru permulaan. Ia harus lebih berhati-hati, lebih cerdas, dan lebih berani. Pada malam ketiga, setelah berkeliling kota sepanjang hari, KDM menerima pesanan dari seseorang bernama Melati. Nama itu biasa digunakan oleh TKW yang ingin merahasiakan identitas asli mereka. Mobil yang dikemudikan KDM berhenti di sebuah gang sempit yang remang. Dari kejauhan, seorang gadis muda melangkah masuk ke kursi belakang mobil. Matanya sembab, luka di lengan kiri terlihat jelas. Dia menatap kaca spion dan berkata dengan suara gemetar, "Mas, kalau kamu orang baik, tolong saya keluar dari sini. Mereka akan cari saya sampai kemanapun." KDM menoleh ke kaca spion dan membalas dengan suara tenang, "Tenang, kamu sudah aman sekarang. Saya akan bantu kamu pulang." Gadis itu terdiam sejenak, lalu menangis pelan. Dia tidak tahu siapa sebenarnya pria di depannya. Ia hanya tahu, inilah harapannya satu-satunya. Selama perjalanan, KDM mendengar cerita pilu dari Melati. Bagaimana ia dipaksa bekerja dalam kondisi mengerikan, dianiaya, dan disekap oleh sindikat ilegal. Namun, yang lebih menyayat hati, ia merasa ditinggalkan oleh semua, pemerintah, keluarga, bahkan teman. KDM menggenggam tangan Melati dan berbisik, "Kamu tidak sendiri. Aku di sini untuk membantumu." Malam itu, dalam kesunyian jalan kota Phnom Penh, sebuah janji terpatri, janji untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, walau harus berhadapan dengan bahaya yang tak terbayangkan. Saat mobil melaju perlahan di tengah gelap malam Phnom Penh, tiba-tiba dua motor melesat dari belakang, mengintai KDM dan Melati. Pria dan wanita yang duduk di motor itu tampak seperti pemburu, siap menyergap. KDM segera memutar setir, membelok tajam ke gang sempit yang hanya bisa dilewati satu mobil. Lampu mobil dimatikan. Ia berbisik pelan kepada Melati, "Pegang tangan saya, jangan lepaskan. Kalau ketahuan, kita bisa hilang lebih dari sekadar nyawa." Mereka berhenti di balik sebuah truk tua, napas tertahan dalam kesunyian yang mencekam. Dua motor itu berputar-putar beberapa kali, lalu akhirnya pergi setelah menyadari KDM dan Melati menghilang dari radar. Setelah memastikan situasi aman, KDM menyalakan kembali lampu mobil dan menarik napas panjang. Ia berkata dengan suara mantap, "Kita harus cepat menghubungi tim penyelamat di kedutaan. Ini baru permulaan." Melati menatapnya dengan mata penuh haru dan kepercayaan. Setelah peristiwa menegangkan itu, KDM segera menghubungi seorang kontak rahasia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Suaranya rendah dan tegas saat menyampaikan keadaan Melati. "Ini KDM. Saya sudah menemukan korban yang kalian cari. Tapi situasinya masih berbahaya. Kami butuh tim penyelamat yang bisa bergerak cepat dan diam-diam." Dalam hitungan jam, tim kecil dari KBRI tiba di lokasi. Mereka datang tanpa sirena, tanpa keramaian, hanya dengan kendaraan biasa dan niat besar untuk menyelamatkan satu nyawa. Dengan hati-hati, KDM dan tim membawa Melati ke tempat aman yang jauh dari jangkauan sindikat. Di sana, Melati mendapat perawatan dan perlindungan yang selama ini dia rindukan. KDM duduk di samping Melati,
menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu sudah keluar dari kegelapan, Melati. Sekarang waktunya kamu pulih dan kembali ke keluarga." Malam itu, di tanah asing itu, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Melati sudah siap untuk kembali ke Indonesia. KDM mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta, menunggu di antara kerumunan penumpang yang datang dan pergi. Ketika Melati turun dari pesawat, wajahnya masih tampak lelah tapi penuh haru. Ia mencari seseorang di antara kerumunan. Tiba-tiba, sosok yang tak asing muncul dari belakangnya. KDM membuka jaket dan topinya, memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Melati menatapnya dengan mata membesar, hampir tidak percaya. Pak KDM," katanya terbata. KDM tersenyum dan menjawab, "Ya, saya. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan satu nyawa dari kesengsaraan." Melati menggenggam tangan KDM erat-erat. "Terima kasih sudah menjadi cahaya di kegelapan saya." Di tengah hiruk-pikuk bandara, sebuah ikrar terucap bahwa perjuangan untuk melindungi warga Indonesia di luar negeri tidak akan berhenti. Setelah membawa Melati pulang dengan selamat, KDM tidak langsung mencari sorotan media atau mengumumkan aksinya. Ia tahu, tindakan kecil ini jauh lebih berarti daripada pujian. Saat pejabat lain memilih diam dan menutup mata terhadap penderitaan sesama, KDM membuktikan bahwa keberanian dan kemanusiaan harus berjalan beriringan. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi jiwa pemimpin yang tak takut turun langsung ke medan bahaya demi rakyatnya. Melati kini telah pulih dan kembali ke keluarganya, membawa cerita tentang seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang, satu langkah kecil dari seseorang bisa mengubah nasib banyak orang.